Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Ainun Hikbar, NIM O1A1171148. Di sini saya akan membahas materi tentang biokimia farmasi. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C yang menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH ini kepanjangannya yaitu nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen, adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Kemudian ada glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin ini akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Kemudian ada glikogenolisis. Di sini merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Kemudian ada gluconeogenesis. Di sini proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber yang bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun oksaloasetat ini dan hidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit yang terjadi pada korteks ginjal. Kemudian ada siklus glikolisis, ada siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk siklus glikolisis ini pada gambar 1.1 skema yang menggunakan 10 tahapan glikolisis. Yang di sini ada tahap penggunaan energi. Yang pertama di sini penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian ada glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Fosfofruktokinase di sini mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat fruktosa 1,6 biofosfat. Kemudian ada aldolase di sini membagi molekul gula fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Kemudian 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis. Kemudian ada tahap pelepasan energi. Di sini triofosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat ke NAD+ membentuk NADH. Kemudian ada glikolisis menghasilkan ATP. Gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. 2 fosfogliserat ini melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP. Kemudian untuk siklus Krebs di sini merupakan sarana pengaruh bermacam zat yang berasal dari berbagai jalur metabolisme yang menjadi beberapa macam zat antara yang lazim berperan pada jalur katabolisme dan anabolisme. Beberapa enzim berperan sebagai alat bantu mengkatalisis berbagai reaksi anaplerotik untuk mempertahankan dan mengisi kembali komponen-komponen siklus Krebs. Kepentingan dari siklus Krebs ini erat rangkaiannya dengan
rantai pernapasan serta dihasilkannya ATP yang diperlukan pada gerakan transportasi dan biosintesis. Di sini gambar siklus Krebs meliputi lipid, karbohidrat, dan protein. Siklus Krebs ini disebut siklus asam sitrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Siklus ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, liugenesis, dan interkonversi asam-asam amino. Banyak proses ini berlangsung di sebagian besar jaringan, tetapi hati adalah satu-satunya jaringan tempat semuanya berlangsung dengan tingkat yang signifikan. Jadi, akibat yang timbul dapat para contohnya jika sejumlah sel hati rusak, seperti pada hepatitis akut atau diganti oleh jaringan ikat, yang seperti pada sirosis. Kemudian beberapa efek genetik pada enzim-enzim siklus asam sitrat yang pernah dilaporkan, yang menyebabkan kerusakan saraf berat karena sangat terganggunya pembentukan ATP di sistem saraf pusat. Di sini selama proses oksidasi asetil-CoA di dalam siklus akan terbentuk ekuivalen produksi dalam bentuk hidrogen atau elektron sebagai hasil kegiatan enzim dehidrogenase spesifik. Untuk unsur ekuivalen ini, produksi ini kemudian memasuki rantai respirasi tempat sejumlah besar ATP dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif, yang keadaannya tanpa oksidasi oksigen atau anoksia atau kekurangan oksigen itu hipoksia terjadi hambatan total pada siklus tersebut. Untuk enzim-enzim siklus asam sitrat ini terletak di dalam matriks mitokondria, baik dalam bentuk bebas ataupun melekat pada permukaan dalam membran internal mitokondria sehingga memfasilitasi pemindahan unsur ekuivalen produksi ke enzim terdekat pada rantai respirasi yang bertempat di dalam membran internal mitokondria. Untuk transport elektron di sini adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron yaitu kompleks protein 1, 2, dan 3. Kompleks protein 4, ubiquinin, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Berikut gambar transfer elektron. Transfer elektron ini untuk NADH, yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Kemudian yang kedua, saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Kemudian dari ubiquinon ini, elektron akan menuju kompleks protein 3, dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Kemudian selanjutnya saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, O2 ini setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP, sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya ada proses transport elektron untuk
molekul FADH2. Di sini yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan keluarnya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Kemudian di akhir cerita elektron ini juga akan ditangkap oleh O2 yang menghasilkan H2O. Dari kedua proses NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 ini menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi karena dibutuhkan 2 ATP untuk menghasilkan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Kemudian ada hubungan lemak, protein, dan karbohidrat. Untuk lemak ini menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kcal. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh adalah dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida ini, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai zat pembangun pembentukan sel-sel saraf baru termasuk otak. Kaitannya dengan proses kerja otak yaitu protein dalam bentuk asam amino seperti glisin, glutamate, tirosin, dan tritopan sangat diperlukan untuk membentuk neurotransmitter penghantar impuls saraf dan mempengaruhi perilaku seperti emosi, kontrol diri, dan konsentrasi dalam belajar. Kemudian karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh, selain itu juga sebagai sumber energi bagi otak, agar dapat bekerja dengan optimal. Karbohidrat dalam proses pencernaan akan dipecah menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Nah, otak perlu mendapatkan pasokan glukosa dalam tujuan yang cukup melalui peredaran darah di seluruh tubuh karena glukosa sangat penting untuk kesehatan, memudahkan untuk berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, serta sumber energi utama bagi otak untuk dapat bekerja secara optimal sehingga siswi dapat meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Tidak adanya suplai energi dari asupan karbohidrat, maka tubuh menjadi lemah dan kurang konsentrasi. Kemudian ada metabolisme di dalam tubuh. Di sini untuk proses glikolisis aerob dan energi ATP, ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron ini akan menghasilkan 3 molekul ATP. Kemudian dalam tahap awalnya proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun dalam tahap selanjutnya glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan tadi dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi dalam glikolisis ini terjadi surplus.
ATP lebih banyak ATP yang dihasilkan daripada yang digunakan dalam proses tersebut. Kemudian ada proses glikolisis anaerob dan energi ATP. Di sini proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi ini secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Di sini menghasilkan satu molekul glukosa. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.